para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Mr. Queen, episode ketiga. Di episode lalu, Jang Bong-hwan yang mendiami tubuh Ratu Kim So-young berhasil menyelinap keluar istana dan pergi ke rumah bordil untuk bersenang-senang. Namun saat sedang mabuk, sialnya, ia malah masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat Raja Cheoljong beserta anak buahnya yang sedang menyusun rencana untuk mengusut dugaan korupsi klan Andong Kim. Dikira rencananya didengar oleh Kim So-young yang sedang kelejengan, Cheoljong pun lantas mencegatnya yang sedang dalam perjalanan pulang ke istana dan berniat untuk menghabisinya. Bagaimanakah nasib Jang Bong-hwan ini? Apakah Cheoljong benar-benar akan menghabisi Ratu Kim So-young yang adalah istrinya? Jawabannya ada di video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Sambil menghunuskan pedangnya, Cheoljong pun memperhatikan sikap Kim So-young yang kini nyawanya tengah berada di tangannya. Cheoljong berpikir jika Kim So-young mendengar banyak informasi, pastinya ia akan ketakutan dan memohon pengampunan. Dan jika benar Kim So-young melakukan itu, maka Cheoljong akan langsung menghabisinya. Namun Kim So-young merespon sebaliknya. Ia yang sedang dalam pengaruh miras malah balik mengancam Cheoljong jika berani membunuhnya, maka Cheoljong akan menyesal seumur hidup. Kim So-young pun menyerahkan semua harta benda yang ia miliki pada Cheoljong. Ya kali, dikira Cheoljong ini perampok ya. Cheoljong yang tidak mau terkecoh pun kembali mengancam. Kim So-young dengan asal-asalan pun menyebutkan jika dirinya adalah anggota pasukan khusus. Cheoljong pun bengong karena dikira Kim So-young akan mengaku sebagai ratu di saat nyawanya sedang terancam begini. Kim So-young pun meracau dan mengatakan walaupun cuma seorang koki militer pasukan khusus, tapi ia bisa membunuh hantu dengan pisau dapur. Dan kembali dengan gaya berantem yang asal-asalan, Kim So-young pun balik mengancam Cheoljong. Tiba-tiba saja ada sebuah pedang melayang dan membuat masker penutup wajah Cheoljong terlepas. Kim So-young pun menatap Cheoljong, namun sang raja buru-buru menutupi wajahnya. Ya, ternyata pedang terbang itu milik Kim Byong-in. Ia pun lantas melawan Cheoljong yang berusaha menutupi wajahnya agar identitasnya tidak terbongkar. Dan beruntungnya Cheoljong, teman-temannya datang membantu hingga ia pun akhirnya bisa melarikan diri. Namun Kim Byong-in berhasil mendapatkan kain penutup wajahnya yang akan ia jadikan petunjuk. Ia pun bertekad untuk menemukan identitas penyerang Kim So-young, orang yang dicintainya itu. Kim Byong-in pun lantas membawa Kim So-young yang udah teler parah untuk kembali ke istana dan meminta Dayang Hong-yeon untuk merawatnya. Kim Byong-in pun teringat satu hari sebelum hari pernikahan, ia menemukan Kim So-young tengah bersembunyi sambil menangis di bawah guyuran hujan. Ia pun curhat pada Kim Byong-in, baginya menjadi ratu adalah impiannya sejak kecil, yang mana esok akan terwujud. Namun saat ini ia malah menginginkan sebaliknya. Ia merasa ketakutan dan tidak ingin menjadi ratu. Kim Byong-in pun menguatkannya sambil menyatakan perasaannya pada Kim So-young. Terakhir, ia pun mencium calon ratu itu. Di tempat lain, Cheoljong pun lantas berpikir dan berdiskusi dengan Pangeran Yongpyong tentang sikap aneh Kim So-young yang seolah tidak curiga sama sekali dengan penyerangan tadi. Yang mana normalnya, sang ratu harusnya ngeh kalau ia diserang karena sudah menguping rencana orang-orang dari klan Pung Yang-jo. Cheoljong pun berjanji jika benar sang ratu mendengar rencana mereka dan berpura-pura tidak tahu, maka Cheoljong yang akan menghabisi Kim So-young dengan tangannya sendiri. Paginya, Jang Bong-hwan yang masih sakit kepala mengetahui dari Dayang Hong-yeon jika ia bisa kembali ke istana karena dibantu oleh sang sepupu, yaitu Kim Byong-in. Jang Bong-hwan pun kembali menggerutu karena di zaman itu tidak ada ramyeon dan obat pengar. Teringat dirinya adalah seorang ratu yang bisa memerintahkan segalanya, ia pun merequest untuk dibuatkan ramyeon ke dapur kerajaan. Sang kepala koki kerajaan yang berkumis baplang pun terheran-heran dengan permintaan sang ratu. Namun, ia pun membuatkan makanan yang diminta itu. Dan hasilnya, Jang Bong-hwan pun menolak untuk memakannya. Percobaan kedua, ketiga, dan keempat pun kembali gagal hingga sang koki kerajaan pun frustasi. Sama-sama kesal, Jang Bong-hwan pun akhirnya turun tangan dan memasak sendiri, yang mana membuat para pelayan dapur kerajaan terheran-heran. Tumben, seorang ratu mau masak ke dapur sendiri.
Sang koki kerajaan yang keki pun tersenyum mengejek pada Kim So-young yang salah memegang pisau. Tapi bukan Jang Bong-hwan namanya kalau nggak pamer. Ia pun mulai memperlihatkan skill memasaknya yang membuat semua orang di dapur kerajaan terkesima, termasuk koki kumis baplang. Dan akhirnya ramyeon idaman pun jadi. Sang koki kumis baplang yang masih belum bisa menerima kenyataan jika sang ratu lebih hebat memasak darinya, lantas mencicipi sisa masakan ratu. Dan ia pun gemetar saking kagetnya, masakan ratu luar biasa. Hongyeon yang mencicipi masakan Kim So-young pun kaget karena selama ia mendampingi Kim So-young, ia baru tahu kalau majikannya ini pintar masak juga. Hahaha, ya iyalah, itu kan Jang Bong-hwan. Saat sedang makan enak, tiba-tiba saja Chol-jong datang, yang mana kedatangannya untuk memastikan apakah Kim So-young ingat kejadian saat ia menguping semalam. Tapi Kim So-young malah berpikir, mungkinkah sang raja mengetahui kalau ia semalam kabur keluar istana? Ya intinya, pasutri ini malah saling curiga. Chol-jong pun bertanya, apakah semalam Kim So-young minum-minum? Sang ratu pun berbohong dan berkata tidak. Chol-jong pun mendekati untuk memastikan, tapi Kim So-young malah berpikir Chol-jong sedang mengajaknya lomba saling menatap. Ia pun lantas bersendawa dan mengeluarkan aroma yang bisa membuat nyamuk-nyamuk mati seketika. Saat Jang Bong-hwan sedang bosan, Kim Byung-in pun datang mengunjunginya dan mengatakan jika ia merindukan Kim So-young. Kaget, Jang Bong-hwan pun ikutan berkata jika ia rindu pada sepupunya ini. Ya, untuk mencari tahu ada hubungan apa antara Kim Byung-in dan Kim So-young ini. Kim Byung-in pun mengingat masa ketika dulu setelah Kim So-young menemuinya dan curhat jika ia ketakutan, Kim So-young pun diberitakan tercebur ke danau. Kim Byung-in pun bertanya, apakah ada yang mengancamnya? Apakah orang yang mendorongnya ke danau sama dengan orang yang hendak menyakitinya semalam? Jang Bong-hwan pun kaget mengetahui kalau semalam ada yang hendak menyakitinya lagi. Ya, semalam kan ia lagi teler parah. Ia pun berpikir jika Kim So-young ini rupanya tengah dalam bahaya karena dua orang sudah mencoba menghabisinya. Ia pun lantas berterima kasih pada Kim Byung-in karena semalam mereka bertemu. Maksudnya, untung ketemu Kim Byung-in. Kalau tidak, mungkin Jang Bong-hwan sudah benar-benar jadi arwah sekarang. Namun pikiran Kim Byung-in lain lagi. Ia malah teringat pertemuannya di toilet yang memalukan itu. Kim Byung-in pun mengingatkan Kim So-young untuk selalu berhati-hati di istana karena tidak ada orang yang bisa dipercaya. Namun Kim Byung-in berjanji ia akan selalu menjaga Kim So-young dengan penuh cinta walaupun kenangannya malam itu telah hilang. Di dapur istana, Jang Bong-hwan pun berpikir jika ia terlalu lama tinggal di zaman ini bisa membahayakan nyawanya. Ia harus cepat-cepat merayu Ibu Suri Agung Sunwon agar mengizinkan untuk mengisi danau dengan air. Ide cemerlang pun datang, ia akan merayu Ibu Suri Agung Sunwon yang dikenal susah makan dengan masakannya yang amazing. Namun sang koki kerajaan yang dengki pun memberikan syarat, Kim So-young harus bisa mengalahkannya dalam segi memasak jika ingin menguasai dapur kerajaan itu. Tantangan pun diterima dan tentu saja Jang Bong-hwan lah pemenangnya. Tidak terima, koki kerajaan pun marah, tapi karena takut, ia menunjukkan kemarahannya pada seorang dayang kecil. Saat sedang asik-asiknya di dapur, Hongyeon pun mengabarkan jika Chol-jong mengunjungi kamar Kim So-young. Di sana, Chol-jong mencoba memancing ingatan Kim So-young tentang kejadian semalam, namun Chol-jong tidak mendapatkan clue apapun. Chol-jong pun memutuskan untuk menginap saja. Jang Bong-hwan yang kesal pun jadi nggak bisa tidur. Begitupun Chol-jong. Keduanya sibuk dengan pikiran saling curiga. Ngantuk nggak bisa ditahan, akhirnya keduanya tidur juga. Jang Bong-hwan ngorok, sementara Chol-jong mimpi buruk lagi. Dan ternyata mimpi yang sama, namun bukan dirinya yang ditebas, melainkan orang lain. Ia yang masih kecil menjadi saksi kekejian itu. Jang Bong-hwan yang terbangun karena mendengar suara Chol-jong yang lagi mimpi buruk pun berusaha membangunkannya. Namun Chol-jong yang matanya lagi siwer, menganggap Kim So-young di depannya adalah Jo Hwa-jin. Ia pun memeluknya, namun Jang Bong-hwan langsung memukulinya dan ngomel-ngomel, "Don't touch!" Jangan sentuh, serta menyuruhnya untuk tidur di tempat lain saja. Esoknya, Kim So-young menemui Jo Hwa-jin yang sedang panahan. Ia pun hendak merayu sang selir kerajaan itu, namun seperti biasa, Jo Hwa-jin bersikap dingin. Ia pun lantas mengatakan jika dirinya tidak mempercayai Kim So-young karena telah menuduhnya mendorong ke danau. Padahal Kim So-young sendiri yang menceburkan dirinya ke danau untuk menjebaknya. Jang Bong-hwan pun kaget mendengar perkataan Jo Hwa-jin. Benarkah tubuh yang didiaminya ini berniat menghabisi nyawanya sendiri?
Di ruangannya, Choljong yang sedang membuat kaligrafi tulisan Don't Touch pun bertanya-tanya pada Pangeran Yongpyong, yang malah mengira kata-kata itu adalah pesan dari Tuhan. Pangeran Yongpyong pun lantas memberikan sebuah obat misterius pada Choljong. Sementara itu, di kediaman klan Andong Kim, Kim Juagen pun menyuruh orang untuk memata-matai Pangeran Yongpyong dan pengarah khusus Hong, yang mana mereka berdua adalah sahabatnya Choljong. Kim Juagen rupanya tengah mewaspadai gerakan mereka berdua. Tidak mau kalah, Kim Byung-in pun menyuruh Kim Hwan untuk memata-matai orang terdekat Kim So-young. Tapi orang yang pernah berpapasan dengan ratu saat hendak ke rumah bordil ini malah tertarik pada Dayang Hongyeon. Malamnya, Jang Bong-hwan menghabiskan waktu di dapur kerajaan membuat masakan spesial untuk Ibu Suri Agung Sunwon demi menarik simpatinya agar mau mengisi danau dengan air. Jang Bong-hwan membakar ikan semalaman. Padahal malam itu Choljong yang habis diberi sebuah ramuan oleh Pangeran Yongpyong sedang menunggunya di kamar. Ya, ramuan itu konon bisa membuat seseorang berkata jujur, yang mana akan ia berikan pada Kim So-young. Dan jika benar Kim So-young ternyata mendengar rencana Choljong di rumah bordil, maka ia akan menghabisi sang ratu. Namun untungnya, malam itu Kim So-young sedang sibuk cari muka di depan Ibu Suri Agung Sunwon dengan menyiapkan masakan istimewa. Oh, selamat. Paginya, Ibu Suri Agung Sunwon yang sedang terapi perawatan gigi pun dikejutkan dengan kiriman masakan dari Ratu Kim So-young. Ia pun lantas mencobanya dan terkejut, tidak menyangka cucu menantunya ternyata jago masak. Kim So-young yang lagi gundah gulana menunggu respon sang nenek mertua pun dikejutkan dengan kedatangan Ibu Suri yang memarahinya kenapa baru sekarang ia menunjukkan bakat terpendamnya. Dan berkat usaha kerasnya semalaman, akhirnya Ibu Suri Agung Sunwon memberi perintah untuk mengisi danau dengan air. Yeay, sukses! Tapi melihat para Dayang dan Kasim mengisi danau seember demi seember yang nggak tahu kapan bisa penuhnya, Kim So-young pun mengajarkan metode estafet. Ia pun akhirnya jadi mandor di tepi danau seharian demi terisinya danau. Sementara itu, Kim Byung-in yang tengah terobsesi mengungkap siapa penyerang Kim So-young pun akhirnya mencari tahu kain yang didapatnya. Ya, kain itu ternyata hanya dimiliki orang di lingkungan istana. Sementara itu, Dayang Wol pun kesal tatkala Dayang lainnya tengah menggibah selir Jo Hwajin. Ia pun mengatakan jika majikannya itu dijebak karena Kim So-young lah yang melompat sendiri ke danau. Perkataannya itu pun didengar oleh Kasimnya Choljong yang kebetulan sedang lewat. Malamnya, Choljong kembali menghabiskan waktu di kamar Kim So-young sambil membawa teh melati. Saat mencium aroma melati, samar-samar Jang Bong-hwan pun ingat malam itu ternyata Choljong lah yang hendak membunuhnya. Ia pun menatap Choljong sementara sang raja sudah siap dengan belati di tangannya. Dan Mr. Queen episode ketiga pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Masih banyak teka-teki yang belum terungkap ya. Di episode ini, Jang Bong-hwan akhirnya sadar jika ia tidak bisa mempercayai siapapun di istana. Oleh karena itu, ia berniat untuk cepat-cepat kembali ke dunia modern. Caranya, dengan menggunakan skill memasaknya, ia merayu Ibu Suri Agung Sunwon agar mau mengisi danau dengan air. Dan akhirnya, Ibu Suri Agung Sunwon memberi perintah agar danau kembali diisi. Namun di satu sisi, Choljong yang mencurigai jika Kim So-young yang dianggap telah menguping hendak mencari tahu kebenarannya. Jika benar Kim So-young mengetahui rencana mereka, maka Choljong akan langsung menghabisi sang ratu malam ini. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Nantikan episode keempatnya ya. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah!